Tuhan Yesus, kami ucap syukur Tuhan buat hari ini. Engkau sudah berikan hari yang baru buat setiap kami. Dan kami percaya Tuhan, Engkau sudah bawa setiap kami menjadi generasi bintang. Engkau bawa, Engkau katrol kami. Engkau jemput setiap kami, Engkau bawa kami naik. Untuk kami boleh mengorbit di orbitnya Tuhan. Kami percaya Tuhan, anugerah-Mu cukup di dalam hidup setiap kami Tuhan. Sebentar kami dengar firman-Mu, biar firman-Mu ini melengkapi setiap kami, membawa setiap kami sampai destiny kami Tuhan. Terima kasih Bapak, pengertian, wahyu, hikmat yang dari surga turun buat setiap kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama berkata, amin. Shalom generasi bintang. Shalomnya kurang pas. Shalom generasi bintang. Shalom. Shalom juga yang di rumah yang streaming generasi bintang. Kita percaya kita sudah ditetapkan. Kita sudah kalau orang ngomong diwisuda. Betul saudara? Untuk menjadi generasi bintang. Amin. Kemarin waktu kita rapat, Ibu Nani juga bicara tentang generasi bintang sebelum acara. Ini ceritanya seperti wisuda saudara. Di sini mungkin tahu kalau anak-anaknya wisuda atau anak-anaknya habis lulus universitas atau lulus SMA, sehabis itu mau ngapain? Jadi sebenarnya mau nggak mau saudara, ketika kita lulus, ketika kita ditetapkan di wisuda, itu kita akan menghadapi kehidupan yang sesungguhnya. Amin saudara. Orang yang lulus kuliah itu bukan akhir dari hidupnya, tapi itu adalah awal dari perjalanan dalam dunia sekuler. Amin. Pernikahan itu bukan akhirnya gue dapat jodoh, akhirnya gue dapat istri, akhirnya gue dapat suami, tapi itu adalah awal dari yang namanya bahtera kehidupan saudara dan saya. Amin. Membangun sesuatu keluarga itu awalnya adalah apa? Pernikahan. Betul? Seringkali orang berkata, udah dapat jodoh, udah dapat pacar, itu lebih parah lagi. Udah punya pacar, disia-siain. Udah punya istri, udah punya suami, disia-siain. Nggak dimasakin misalnya. Istrinya nggak dikasih uang misalnya, nggak disayang, itu disia-siakan saudara. Pernikahan adalah awal. Ketika kita lulus di wisuda, itu juga awal dari perjalanan hidup kita. Amin. Dan hari ini kalau kita sudah diangkat jadi generasi bintang, ini adalah awal kita untuk jadi bintang-bintang di langit, bintang-bintang di dunia. Amin. Dan kita harus ada di orbitnya. Kemarin dijelasin sama Ibu Nani, bintang itu punya orbit, betul saudara? Ada yang namanya susunannya. Jadi kita ini harus tahu posisi kita ada di mana saudara. Apa kita sebagai suami? Apakah kita sebagai istri? Kita sebagai bapak? Sebagai kepala keluarga? Sebagai ibu? Sebagai pendidik? Sebagai pekerja? Sebagai pelayan? Kita harus mengorbit pada orbitnya. Ketika kita nggak mengorbit pada orbitnya, kayak tadi Singer misalnya, lagunya nggak tahu, cuma ngapain, cuap-cuap misalnya, cuma pura-pura pegang mic, tapi padahal nggak nyanyi, bisa nggak? Bisa. Itu di orbitnya, tapi nggak seperti kegunaannya. Karena bintang itu banyak kegunaannya. Saudara tahu, ketika Tuhan Yesus lahir di dunia, yang menunjukkan orang Majus kepada Yesus siapa? Bintang. Betul saudara? Di zaman dahulu, bintang itu menunjukkan arah kemana tujuannya. Dan setiap kita sudah diberikan mandat sebagai bintang-bintang. Kita harus mengarahkan orang kepada kebenaran yang sejati, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Zaman dulu belum ada GPS, zaman dulu belum ada Google Map. Bahkan sebagian daripada kita, ketika kita ke Bandung atau ke Jakarta atau ke kota-kota yang kita nggak pernah datang ke tempat itu, apa yang terjadi? Kita tanya-tanya, saudara, ini di mana? Kalau mau ke tempat ini, gedung ini kemana? Balai kota di mana?
Gedung DPR, MPR di mana? Tempat ibadah yang terbesar di mana? Zaman dulu ketika saya doling ke Sulawesi, Kalimantan, kita nggak ada GPS. Tanya orang. Tapi hari ini kita jadi bintang-bintangnya Tuhan. Kita ini seperti GPS, saudara. Saudara tahu GPS? Menunjukkan arah yang tepat. Menunjukkan arah kepada jalan yang benar. Itu bintang fungsinya, saudara. Dan saya percaya, saudara dan saya sudah diberikan mandat itu. Sudah diberikan talenta dan kemampuan itu. Amin, saudara. Kita mau baca di Yesaya 60 ayat 2, saudara. Saya minta ditampilkan. Yesaya 60 ayat 1 dan 2. Yesaya 60 ayat 1. Bangkitlah, menjadi teranglah. Sebab terangmu datang. Dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Bukan terangmu sendiri. Tapi Tuhan sudah memberikan terang itu kepada kita. Amin. Dia lahir di dunia. Dia mati dan bangkit. Dan hidup di dalammu dan di dalamku. Dan terangnya yang ajaib. Jangan pernah diredupkan. Amin. Bangkit. Mari bintang Tuhan menjadi terang. Sebab terangmu sudah datang. Dan kemuliaan Tuhan terbit atas hidupmu dan hidupku. Ayat 2 berkata, sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kegelapan menutupi bangsa-bangsa. Tapi janji Tuhan berkata, tetapi terang Tuhan terbit atasmu. Bukan terang kita, bukan kebenaran kita, bukan kebisaan kita, bukan kekuatan kita, tapi kekuatan yang daripada Tuhan. Saudara tahu kan? Kekuatan Tuhan itu sudah beri kekuatan fusi kepada setiap kita. Kalau saudara dengar sharing saya, ada 7 artinya. Dan salah satunya adalah bersyukur, itu adalah kekuatan. Karena dengan bersyukur kita perlu kekuatan. Bersyukur itu nggak gampang, saudara. Kalau di dalam kelebihan, aduh puji Tuhan, dapat berkat. Aduh puji Tuhan, proyeknya tembus. Aduh puji Tuhan. Tapi kalau di dalam kelemahan, di dalam kesusahan, seringkali kita susah untuk bersyukur. Gimana bisa bersyukur? Buat makan, buat kontrakan tahun depan gimana? Apalagi ada firman, kegelapan loh, tambah susah loh, tahun politik loh. Nanti siapa presidennya? Tapi hari ini berkata, Tuhan sudah beri kekuatan, terang Tuhan terbit atasmu. Dan kemuliaannya menjadi nyata atas hidup saudara dan saya. Tidak takut, karena Tuhan ada di pihak kita. Dia Tuhan yang sudah memberikan tanda-tanda profetis dalam hidup setiap kita. Dia Tuhan yang sudah menjanjikan yang namanya sumur kelimpahan buat setiap kita. Bukankah saudara dan saya kemarin dilantik dengan namanya minyak sumur Beersheba? Sumur yang tidak akan pernah kering. Sumur yang tidak akan pernah airnya hilang. Dia akan berbual dalam hidupmu. Tapi mari setiap hari kita pandang Tuhan. Kita cari kekuatan daripada Tuhan. Minta kekuatan daripada Tuhan. Tuhan, kalau hidupku tanpa Engkau aku tidak kuat Tuhan. Selalu tanya Roh Kudus. Selalu tanya Roh Kudus. Masanya akan datang, saudara, kegelapan itu. Mau tidak mau. Tapi percayalah, kita menjadi bintang yang tidak pernah redup. Hari ini judulnya bintang yang redup atau bintang yang menyala. Saudara semua dapat? Ada yang belum dapat? Semua dapat? Boleh lambaikan tangannya siapa yang sudah dapat? Yang streaming juga boleh. Multimedia sudah dapat semua? Teman-teman Singar sudah dapat? Lambaikan tangannya, coba lambaikan tangannya. Sudah dapat semuanya? Pertanyaannya saudara, semua hidup enggak? Hidup? Semua hidup? Semua hidup? Berita baiknya saudara, punya saya redup. Saya ngasih pengumuman ke saudara-saudara, punya saya tak pencet, beli murup saudara. Kita WLE yang nyanyi
semua orang, semua saya ngelihat di panggung, teman-teman saya nyala semua loh saudara. Loh kok saya nggak nyala ini? Karena pelajaran kemarin waktu rapat sama Om Butong, saya buka, saya benerin baterainya, nyala, redup saudara. Cukup sedih saudara, sampai pulang pun sedih. Kalau saudara nanti lihat videonya, waktu nyanyi, saya masih kutak-kutik, berusaha untuk menyalahkan. Karena saya orangnya itu tidak gampang menyerah, never give up. Apa saya gampang sih? Tuker. Siapa sih yang berani? Nggak boleh, nggak mungkin. Pasti tuker, betul? Luki Kang ngomong, waduh, pasti tuker. Betul kan saudara? Pasti. Tapi saya belajar, saya menerima apa yang menjadi bagian saya. Saya bawa pulang. Waktu sebelum pulang, saya coba ke atas. Nilik saudara-saudara saya yang lagi ngitung uang. Saya mau cek ombak. Sisa berapa sih? Ini apa namanya goodie bagnya? Saya mau cek ombak. Dengan harapan, jangan-jangan ada yang nawarin mungkin. Nah, saya lagu ngitung uang persembahan. Saya cerita sama teman-teman di situ. Karena di situ ada salah satu orang Surabaya namanya Billy, dinyalain terus. Waduh gaya banget, dinyalain terus, boro-boro saya nyalah gitu loh. Dia ngomong, ada yang ngomong, itu Bill, punya kamu lampunya nyala terus loh. Nggak apa-apa, biar nyala terus. Nanti saya tinggal ganti baterainya. Hebat banget. Dia nggak tugas loh, nggak nyiapin berhari-hari loh, cuma datang dari Surabaya, dapatnya bagus, lampunya terang, sampai di dalam tas aja cemerlang gitu kan. Wih, bintangnya bagus ya. Saya cerita sama teman, bintang saya redup gitu loh. Di situ ada Ibu Guatlan, ada Kungkung Cece. Harapan saya cerita. Ibu Guatlan ngomong, udah tuker aja Luk sini, satriin tuker. Ternyata kata-kata itu nggak keluar saudara. Saya udah ngomong, punya saya itu redup, nggak nyala, nyalanya kecil banget. Tapi sudah, saya belajar menerima apa adanya bagian saya. Dan prinsip saya never give up. Sampai di rumah, saya bongkar lagi saudara. Saya nggak minta tolong siapa-siapa, saya cuma cerita sama istri saya. Wah, dulu waktu tindakan profetis Paskah, saudara tahu terima telur asin? Terima telur asin? Udah ngelupa ya saudara. Telur asin artinya apa? Pintu kubur yang terbuka dan dipecahkan. Betul saudara? Ingat saudara? Lambangnya apa? Telur asin kan? Ibu Rani ngomong apa? Sampai di rumah telur asinnya harus dipecahin. Itu melambangkan apa? Pintu batu sudah dihancurkan. Saudara tahu punya saya pecah sendiri saudara. Saya buka goodie bagnya, endoknya pecah, rada meleleh-leleh, waduh bosok wis. Kok saya dapat tanda profetis bulan Paskah kemarin, endoknya pecah. Tapi Tuhan baik, ngomong langsung. Itu artinya tanpa pertolongan manusia, pintu sudah terbuka dalam hidupku. Amin. Itu buat saya loh saudara, tapi buat saudara juga. Saya percaya endoknya pecah tanpa ada pemecahan dari manusia. Temu-temu saya buka, wis pecah. Dan istri dan anak-anak saya ngomong, itu telur kamu. Pokoknya, ya sudahlah, terimalah sebagai bapak. Bemper, bosok-bosokin beli papa, dipangan lah. Yang penting kan kok nanti besok juga keluar sendiri. Amin saudara. Yang penting gak sakit. Amin. Saudara tahu? Ini dapat tanda profetis. Bintang-bintang. Lah, mati. Saya buka. Nyala, redup. Saya bicara sama saudara-saudara itu. Oh itu mungkin baterainya habis tuh, ketekan tuh. Si Om Butong jelasin itu. Ya sudah, oke. Saya pulang dari tempat ini. Sampai rumah saya bongkar saudara. Masih nyala, tapi nyalanya sedikit. Ya sudahlah. Nggak perlu bersedih hati. Saya taruh di depan tabut di rumah saya.
Ini nggak kultus loh saudara. Nggak perlu sih saudara punya tabut di rumah. Saya itu nyimpen benda-benda profetik jadi satu saudara. Ada lentera, terus ada tabut, ada barang-barang profetik yang dari bahtera-bahtera gitulah. Saya taruh aja. Saya taruh di situ. Plek. Saudara tahu pagi-paginya yang punya saya? Nih lihat ya saudara ya. Tuh. Tanpa pertolongan manusia, nyala saudara. Barang China sih, makanya nggak awet. Casingnya juga casing China. Tapi setelah didoakan, never give up. Yang cacat, yang tidak mungkin buat manusia. Sinarmu redup hari ini tanpa pertolongan manusia. Kekuatan yang daripada Tuhan hinggap dalam hidupmu. Engkau diubahkan menjadi manusia ilahi. Engkau diubahkan menjadi manusia-manusia yang cemerlang. Amin. Ini tak nggak percaya, saya nyalain terus saudara. Biarin, habis juga. Orang lain nyombong, mau tak nyalain terus. Saya juga mau nyombong hari ini, tak nyalain terus. Kita percaya kita jadi bintang-bintangnya Tuhan. Apapun dunia berusaha untuk meredupkan semangat kita. Situasi keadaan akan berusaha untuk mengatakan, tuh kan dapatnya jelek lagi. Tuh kan dapatnya merot maning. Rugi maning son. Kapan gua untung? Udah berdoa. Udah begini. Beban hidupmu. Katanya pelayanan. Tuh suaminya begitu. Katanya pelayanan. Ikut Tuhan. Tuh anaknya begitu. Katanya pelayanan. Ikut Tuhan. Tuh ekonominya begitu. Hari ini. Semua akan indah pada waktunya. Bintang. Ini kan ceritanya bintang kan saudara. Saya terima redup saudara. Saya terima gak ada ininya. Tadi pun yang di belakang ngomong, aja dipencet loh. Aja dipencet. Masih berharap. Semoga mati. Itu tuh manusia saudara. Tuh kan bener kan anggar baru rusak. Itu manusia. Manusia akan berusaha menjatuhkan engkau. Manusia akan berusaha untuk memepet engkau. Tapi Tuhan yang hidup akan membawa engkau tinggi bersama Dia. Amin. Bintang-bintang itu kan jadi redup loh saudara. Kita mau baca di Yoel 2 ayat 10. Nanti baca di rumah seluruhnya. Ini nyambung. Nanti sama tahun depan saudara. Generasi pahlawan. Apa yang terjadi di taman? Saya percaya. Itu kayak gambaran. Bu Nani benar itu ngomong. Yoel 2 ayat 10. Di depannya bumi gemetar. Langit bergoncang. Matahari bulan menjadi gelap. Dan bintang-bintang menghilangkan cahayanya. Prepare yourself. Persiapkan. Dari awal tadi saya ngomong. Awal pernikahan itu adalah awal. Prepare. Engkau sudah dikatakan jadi generasi bintang. Prepare saudara. Karena bintang-bintang itu firman Tuhan juga berkata. Ada bintang-bintang yang menghilangkan cahayanya. Tetap ada. Tapi cahayanya sudah tidak ada. Yoel 3 ayat 15. Matahari dan bulan menjadi gelap. Dan bintang-bintang menghilangkan cahayanya. Jangan pernah menghilangkan cahayamu. Shine like star. Dunia berkata, redup. Tapi engkau akan berkata, with God is nothing impossible. With God is nothing impossible. Bersama Tuhan, aku dapat tanggung. Segala sesuatu pasti ada jalan keluarnya. Semua akan indah pada waktunya. Amin. Saya menunggu janji Tuhan. Saudara pun menunggu janji Tuhan. Percaya. Semuanya akan digenapi. Yang penting kita jangan menghilangkan cahaya kita. Kenapa kita disebut bintang?
Sudah dijelaskan sama Bu Nani kemarin. Dalam ayat-ayatnya saudara, nanti saudara bisa lihat. Kejadian 22 ayat 17 berkata seperti ini. Tentang Abraham saudara. Kejadian 22 ayat 17. Maka Tuhan akan memberkati engkau berlimpah-limpah. Dan membuat keturunanmu sangat banyak seperti bintang di langit. Dan pasir di tepi laut. Dan keturunanmu akan menduduki kota-kota musuh. Sudah dijelaskan sama Ibu Ina waktu itu. Ada bintang, ada pasir. Mau jadi bintang atau mau jadi pasir? Pasir diinjak-injak. Bintang ada di langit. Memancarkan cahayanya. Mengorbit. Amin. Pasir cuma numpuk di hamparan laut. Diinjak-injak. Bisa jadi bangunan. Bisa, tapi kena ombak hancur. Kita adalah generasi bintang. Kejadian 26 ayat 4 selanjutnya. Aku akan membuat banyak keturunanmu seperti bintang di langit. Dan aku akan memberikan kepada keturunanmu seluruh negeri ini. Dan oleh keturunanmu semua bangsa di bumi akan mendapat berkat. Ini janji Tuhan loh saudara. Sampai keturunan kita pun, kalau bapaknya bintang, anaknya pasti akan jadi bintang. Makanya jadi bintang. Bukan cuma perkataan, jadi bintang. Perbuatan, sikap, karakter. Ayo terus masukkan segala sesuatu yang baik dalam hidupmu. Dan percayalah, engkau akan jadi bintang yang bercahaya, bukan bintang yang redup. Amin saudara. Tugas ada 3 kelompok bintang saudara. Ada bintang yang pahit. Firman Tuhan berkata ada bintang yang pahit. Wahyu 8 ayat 11. Ada 3 tipe bintang saudara. Wahyu 8 ayat 11. Nama bintang itu ialah absintus. Dan sepertiga dari semua air menjadi absintus. Dan banyak orang mati karena air itu. Sebab sudah menjadi pahit. Apakah engkau bintang yang membawa kepahitan? Saya berharap itu tidak terjadi buat saudara dan saya. Jangan pernah pahit. Tapi tetap bersyukur. Tetap bersyukur. Apapun yang terjadi. Jangan mengeluh. Tetap bersyukur. Karena pertolongan Tuhan ya dan amin dalam hidup saudara dan saya. Jangan jadi absintus, bintang yang menghasilkan kepahitan. Amin. Itu tipe yang pertama. Dan yang kedua adalah bintang yang redup, yang seperti tadi saya ngomong. Betul saudara? Itu bintang yang dulunya bercahaya, kehilangan cahayanya. Sampai sekarang masih bercahaya loh saudara. Oh ya. Nggak tahu nanti kalau pulang mati ya sudah, nanti saya taruh lagi. Tapi jangan redup, jangan mati. Amin. Yang ketiga, ini yang bagus saudara. Bintang yang membawa kepada juru selamat. Mesias. Di Matius 2 ayat 1 dan 2 berkata, sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem, di tanah Yudea, pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya, di manakah dia raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihatnya bintangnya ini bintangnya Tuhan, bintangnya di timur, dan kami datang untuk menyembah dia. Biarlah hidupmu dan hidupku menjadi bintang yang membawa kepada keselamatan. Amin. Di Daniel 12 ayat 3 berkata, dan orang-orang bijaksana akan bercahaya seperti cahaya cakrawala. Kemarin waktu di Jumat ini saudara kembar saya ngomong, saya dapat ya ini. Dan orang-orang bijaksana akan bercahaya seperti cahaya cakrawala. Dan yang telah menuntun banyak orang kepada kebenaran seperti bintang-bintang tetap untuk selama-lamanya. Orang-orang yang bijaksana akan bersinar seperti cahaya cakrawala.
Kemarin firman Tuhannya berkata, jadi bijak sana. Amin. Kita akan diangkat jadi Daniel di akhir zaman. Amin saudara. Tugas bintang itu banyak banget ternyata saudara. Kalau saya bisa ngurutin di Alkitab itu ada tugas-tugas yang kita harus lakukan itu. Yang pertama di Kejadian 22 ayat 17 berkata, kita harus yang namanya menguasai dunia ini. Kejadian 22 ayat 17 seperti tadi berkata, menduduki kota-kota musuh. Di Daniel 12 ayat 3 berkata, tugas bintang adalah menuntun banyak orang kepada kebenaran. Amin. Yang ketiga, menjadi pelita bagi dunia. Filipi 2 ayat 15 sampai 16. Saudara bisa catat, saudara bisa baca di rumah. Dan saya percaya seperti firman Tuhan berkata, di sini berkata, sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia. Amin. Supaya kamu tidak beraib, tidak bernoda sebagai anak Allah, yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini. Dunia ini sesat, dunia ini bengkok, tapi kita harus nggak bengkok. Kita harus sejalan, sederap dengan Tuhan kita. Amin. Supaya kita ini bisa bercahaya. Amin. Yang terakhir saudara, Yohanes 14 ayat 12. Tugas dari bintang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepada Yesus, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab aku pergi kepada Bapa. Karena kita tahu Yesus pergi kepada Bapa. Dan dia ada di dalam hidup setiap kita. Dan Yesus di dalamku. Dan aku di dalam Yesus. Maka kita akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar. Amin. Siapkan dirimu. Engkau adalah bintangnya Tuhan. Amin. Ngomong kanan kirimu. Saya bintangnya Tuhan. Mazmur 147 ayat 4. Kita mau selesai saudara. Ia menentukan jumlah, Mazmur 147 ayat 4, ia menentukan jumlah bintang-bintang dan menyebut nama-nama semuanya. Aneh ya saudara ya. Luar biasa firman Tuhan itu. Dia, Daud sendiri tahu. Ia menentukan jumlah bintang-bintang dan menyebut nama-nama semuanya. Dia menghitung jumlah bintang-bintang. Dia memberi nama-nama kepada mereka semua. Bukankah Tuhan itu tahu nama saudara? Bahkan ada di antara setiap kita diberi nama baru. Amin. Dulu gak punya nama Kristen, gak punya nama di Alkitab. Ketika berdoa, Tuhan ngasih nama. Namamu sekarang adalah ini. Ia menentukan jumlah bintang-bintang dan menyebut namamu masing-masing. Amin. You are special. You are masterpiece. Amin saudara. Mazmur 136 ayat 9. Mazmur 136 ayat 9. Bulan dan bintang-bintang untuk menguasai malam. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Artinya apa saudara? Kegelapan itu akan datang. Betul? Ya. Tapi ketika kegelapan itu datang, malam itu datang, firman Tuhan berkata, bintang-bintang untuk menguasai malam. Hai generasi bintang, siapkan dirimu jadi penguasa-penguasa kegelapan. Bukan jadi setan saudara, tapi jadi terang. Amin. Terang di tengah kegelapan, terang di tengah malam. Kalau lampu mati saudara, temu-temu ada yang sinar, semua akan melihat, sinarnya itu. Temu-temu ada yang nyalain baterai, semua nengok. Betul saudara? Karena terang bintang itu menguasai kegelapan. Amin. Yang terakhir, 1 Korintus 15 ayat 41. Yang terakhir dari yang terakhir saudara, tentang bintang lagi, tentang matahari lagi. 1 Korintus 15 ayat 41. Kemuliaan matahari lain daripada kemuliaan bulan.
Dan kemuliaan bulan lain daripada kemuliaan bintang-bintang. Dan kemuliaan bintang yang satu berbeda dengan kemuliaan bintang yang lain. Mungkin setiap kita akan berbeda-beda, saudara. Semua orang di panggung kemarin dapat semuanya nyala, saudara. Saya sendiri yang gak dapat gak nyala. Tapi saya belajar never give up. Never give up. Karena Roh Kudus berkata, buluh yang terkulai tidak akan dipadam, sumbu yang padam tidak akan dimatikan. Ya sudah, saya terima. Yang sumbunya nggak padam kok, lu tetap ada kok. Masa kamu mau tuker? Ya sudah, tak kantongin bewis. Tapi saya berusaha. Masa Om Butong bisa, Ibu Ina bisa nyalain, saya nggak bisa nyalain. Saya di rumah ambil obeng sedikit, kotak-kotak sedikit, dan akhirnya hari ini hampir setengah jam menyala. Percayalah, apa yang Tuhan sudah berikan dalam hidupmu dan hidupku, itu akan menjadi besar, itu akan menjadi mendunia, karena engkau sudah ditentukan untuk masa-masa ini, masa yang sulit sekalipun, masa yang gelap sekalipun, terangku daripada Tuhan. Dia Tuhan yang memberi kekuatan kepada saya dan saudara. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan. Engkau buat setiap kami menjadi bintang yang menyala, bukan bintang yang redup. Apapun yang terjadi, dunia berkata, boleh berkata, mati. Tapi engkau berkata, aku datang memberikan hidup yang kekal, hidup yang berkelimpahan. Kami mengucap syukur Tuhan. Kami punya Tuhan yang seperti Engkau, yang gak pernah meninggalkan kami. Bahkan Engkau Tuhan, hal yang kecil sekalipun, Engkau membuktikannya buat kami. Setiap kami sudah mendengar kesaksian Tuhan. Hal yang kecil Engkau perhatikan. Lampu yang kecil Engkau perhatikan, saudara. Dan saya percaya Tuhan, anugerah-Mu cukup buat hidup kami. Apapun yang terjadi, kami berkata anugerah-Mu cukup dalam hidup kami. Dan kami sebentar kami mau pengurapan Tuhan. Kami percaya Tuhan, anugerah yang dari surga melimpah atas hidup kami. Kami tetap berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kami percaya anugerah-Mu Tuhan turun buat bangsa dan negara kami. Dari pemerintahan yang paling tinggi sampai pemerintahan yang paling rendah. Kami percaya ada tangan yang kuat memegang bangsa ini, membawa kepada kemerdekaan yang sejati. Kami tetap berdoa untuk pilkada. Kami tetap berdoa untuk pesta demokrasi yang akan diadakan 2024. Engkau yang pegang kendali atas bangsa dan negara kami. Kami percaya Tuhan, pemerintahan yang baru, presiden yang baru, MPR yang baru, DPR yang baru, sudah Kau tetapkan. Ada semua di dalam hati-Mu Tuhan. Mari Tuhan, nyatakan kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Biar yang terbaik, biar yang ilahi Engkau pilih. Yang tidak boleh Engkau singkirkan. Kami percaya Tuhan, anugerah-Mu melimpah atas Indonesia, negeri kami, keluarga kami, hidup kami. Apapun yang kami pegang, kami percaya Engkau buat kami mendunia. Dan kami terima pengurapan yang baru hari ini Tuhan. Dari ujung rambut kami, dari dahi kami terima Tuhan. Perlindungan 7 lapis atas hidup setiap kami. Jaminan anugerah sampai garis akhir. Telinga yang mendengar suara-Mu, mata yang tertuju kepada Engkau, mulut yang mengucapkan perkataan-perkataan yang baik, deklarasi yang menjadikan yang tidak ada menjadi ada, mulut yang penuh dengan ucapan syukur. Dan kami percaya anugerah-Mu melimpah dalam hidup setiap kami. Dan hati kami Tuhan, hati yang lembut, hati yang selalu ngikut apa yang Tuhan mau. Dan tangan kami ini Tuhan, tangan yang dilumuri susu dan madu. Tangan yang siap menerima anugerah, kebaikan yang daripada Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, Engkau Tuhan yang besar, yang membuat kami jadi besar. Apa yang kami pegang, apa yang kami kelola, menjadi mendunia, menjadi besar. 5 roti 2 ikan akan sisa 12 bakul dalam hidup setiap kami. Dan kaki kami seperti kaki rusa.
Kaki yang membawa kami ke destiny kami. Yang menaklukkan setiap gunung-gunung yang terlalu tinggi buat hidup kami. Karena kami tahu Tuhan, bukan kami, tapi Tuhan kami yang besar. Terima kasih Bapak, biar langkah-langkah kami pada hari ini adalah langkah kemenangan demi kemenangan. From glory to glory. Terima kasih Tuhan buat semuanya yang streaming, yang dimanapun kami berada. Berkat, anugerah, kebaikan, kemurahan Tuhan melimpah atas hidup setiap kami. Dan kami berkata hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus sama-sama berkata, amin. Tuhan Yesus memberkati.